Sebuah kisah di balik bunga Smeraldo, si bunga fiksi. Suatu ketika di abad 15-16 di sebuah desa kecil bernama Lacita Smeraldo, hidup seorang pria di kastil kecil yang terpencil. Pria itu tinggal dan bersembunyi di kastil kecil dan selalu memakai topeng. Hal itu ia lakukan karena merasa dirinya sangat jelek. Dia tidak pernah membuka diri dan hatinya kepada siapapun dan selalu bersembunyi dari dunia luar. Dan dia hanya berkebun dan menanam bunga yang membuat ia senang dan bahagia. Namun suatu hari seorang gadis muncul di sekitarnya dengan menggunakan pakaian compang-camping. Dia memanjat pagar dan mengambil bunga-bunga yang ia tanam di kebunnya tanpa permisi. Mulanya pria itu marah mengetahui ada yang mencuri bunga-bunganya berharganya. Sampai suatu hari ia melihat gadis itu memanjat pagarnya kembali kemudian mengambil bunga-bunganya lalu pergi. Ia sangat penasaran mengapa gadis itu mencuri bunga-bunga dari kebunnya. Akhirnya pria itu mengikuti gadis itu tidak lupa dengan menggunakan jubah dan topengnya. Pria itu melihat gadis tersebut pergi menjual bunganya ke desa untuk mendapatkan uang yang ternyata gadis itu sangat miskin. Pria itu merasa sangat bersalah dan ingin membantu gadis itu sampai akhirnya ia mulai perlahan jatuh cinta kepada sang gadis dan ia ingin muncul di hadapan gadis itu dan menyatakan perasaannya. Namun pria itu sadar bahwa ia tidak akan bisa. Ia berpikir bahwa mungkin gadis itu akan ketakutan dan kabur setelah melihat dirinya yang jelek dan buruk rupa. Sampai akhirnya ia mulai menanam banyak bunga untuk gadis itu dan memastikan gadis itu mendapat bunga dengan kualitas yang bagus. Pria itu menemukan bunga yang tidak ada di dunia ini, yaitu bunga Smeraldo. Hal tersebut ia lakukan agar gadis itu dapat menjual dengan harga yang tinggi karena ia sadar hanya itu yang dapat ia lakukan untuk sang gadis. Setelah berhasil membuat halamannya penuh dengan bunga tersebut dan dia menunggu sang gadis untuk kembali datang. Dia menunggu dan terus menunggu, akan tetapi gadis itu tidak pernah kembali lagi. Tidak peduli betapa lama dia menunggu, gadis itu tidak akan pernah kembali. Sampai suatu hari ia sadar dan menemukan fakta bahwa sang gadis tersebut sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dia menyesal tidak sempat mengakui rasa sayangnya pada sang gadis hanya karena ia tidak mampu menyayangi dirinya sendiri terlebih dahulu.